Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Fahmi dari kelas MM20A. Sekarang saya sudah bersama dengan Rafaki. Jadi tujuan saya ingin mewawancarai Anda. Saya ingin mengetahui kepuasan Anda berbelanja di supermarket. Oke, langsung saja kita mulai. Pertanyaan pertama, seberapa sering Anda berbelanja di supermarket? Kalau berbicara soal sering, saya cukup sering berbelanja di supermarket. Salah satunya itu Circle K dan Alfamart serta Indomaret. Oke, selanjutnya kenapa Anda memilih supermarket untuk membeli suatu barang? Karena kenapa saya memilih supermarket untuk membeli barang? Karena di dalam supermarket itu berbeda harganya dengan pasaran-pasaran yang di luar, seperti contohnya kaki lima. Supermarket lebih hemat harganya, walaupun berbeda 500 atau 1000, tapi itu tetap juga berbeda, lebih murah. Apakah Anda puas dengan pelayanan yang diberikan oleh supermarket? Kalau berbicara soal kepuasan, menurut saya kepuasan itu saya tergantung dari sebagaimana servis yang diberikan karyawan terhadap saya. Contohnya kalau misalnya saya baru masuk di supermarket, saya merasa puas pada saat karyawannya memberikan senyum kepada saya. Oke. Apakah ada hal yang Anda tidak sukai atau keluhan-keluhan saat berbelanja di supermarket? Ada. Contohnya kemarin saya pernah belanja di salah satu supermarket, tapi tidak usah sebut supermarket apa. Di situ beli ini mie, tapi saya di situ saya lihat harga mie-nya 3.000. Tetap saya ambil mie 3, jadi otomatis 9.000. Tetapi pas saya cek di kasir, ternyata harga mie yang dipaparkan di tempat yang tadi berbeda dengan harga yang di kasir. Jadi yang total yang saya bayar itu semua dalam 3 mie itu adalah 10.000, kurang lebih 10.500. Bisa jadi ini jadi pajaknya ya. Apakah setiap kebutuhan yang Anda cari di supermarket itu tersedia? Ada juga beberapa yang tidak tersedia sih. Contohnya kan kalau di supermarket kan saya ini konsumen tetapnya rokok. Nah, ada juga beberapa yang di dalam supermarket rokok yang saya cari itu tidak ada di dalam supermarket. Oke. Apa keuntungan yang Anda dapat saat berbelanja di supermarket? Keuntungan yang saya dapatkan seperti itu tadi, dapat harga yang memang lebih murah dari pedagang-pedagang lain, dan ini juga pelayanannya itu yang membedakan dari pedagang kaki lima atau yang di luar. Berarti kalau di supermarket itu menyediakan diskon ya. Apakah harga harga produk yang dipasarkan di supermarket itu mencakup semua kalangan? Maksudnya? Mencakup semua kalangan kan itu biasa. Ada harga yang memang terjangkau lebih mahal begitu, tapi tidak bisa tidak bisa dijangkau untuk kalangan kecil seperti ini. Ada sih. Menurutku saya supermarket itu kan kembali lagi pedagang kaki lima itu agak lebih mahal daripada supermarket ya. Nah, menurutku saya supermarket itu sudah tersedia untuk semua kalangan. Karena contohnya kemarin beli adalah salah satu produk minuman. Setelah saya beli di supermarket, kemarinnya beli di pedagang kaki lima, harganya itu minuman 10.000. Tetapi pas ada di supermarket, saya lihat di situ harganya 8.500. Belum lagi kalau misalnya ada diskonnya. Contohnya kayak beli 2 gratis 1 dengan harga begini. Jadi menurutku itu mencakup semua kalangan sih. Bagaimana menurut Anda dengan kualitas produk yang dipasarkan di supermarket?
apakah sama dengan pedagang-pedagang di pinggir jalan? Iya, iya. Kalau menurutku saya kualitas produk yang di supermarket itu sudah standar apa ini yang sudah mencakup nih kayak sudah layak konsumsi lah. Standar. Iya standarnya kayak misalnya kenapa kak bilang sudah layak konsumsi karena barang-barang yang masuk di supermarket sudah pasti difilter semua yang mana siap untuk dikonsumsi yang mana tidak. Ada juga dibilang itu kalau nggak salah ke apa itu produk cacat Sorted. ya itu semua yang tidak dijual di supermarket tetapi beda di pedagang kaki lima. Pernah kak dapat juga itu di pedagang kaki lima, beli ke apa itu kemarin pokoknya ada lah aku beli, kulihat expirednya sudah expire nih baru tak kalau sudah mulai aku minum dong. Berarti kalau di pedagang kaki lima itu tetap dijual di sana. Mungkin juga dia tetap dijual karena ndak nah lihat baik toh, bukan dibilang menjelek-jelekan pedagang kaki lima sih, tapi itu realitas yang memang ku dapat. Sistem tebus murah yang ditawarkan di supermarket itu bagaimana menurut Anda? Apakah itu memberatkan bagi konsumen atau ada pendapat lain dari Anda? Bagaimana contohnya tebus murah itu? Tebus murah kayak itu misalnya kita sudah bayar di kasir terus kita kembali ditawarkan sama karyawannya untuk beli ini beli itu dengan harga yang terjangkau lebih murah. Oh iya, seperti kayak di kasir-kasirnya itu toh? Plastik apa biasa ditawarkan? Oh iya. Kenapa ya memberatkan atau meringankan? Iya, memberatkan atau meringankan. Kalau menurutku iya, sebenarnya kalau berbicara soal memberatkan atau meringankan itu tergantung di seberapa banyak yang dibawa uang. Kalau misalnya cukup di uang, toh dibeli. Karena mungkin itu juga butuh ki sama itu. Contohnya kayak beli ki banyak toh, beli ki banyak. Terus ada itu biasa kayak di kasir mungkin dengan kantongnya. Nah kalau misalnya kan mayoritasnya orang kalau pergi berbelanja itu naik motor, toh. Jadi kalau misalnya banyak dibeli, terus tidak pakai kantong, masa mau dipegang semua? Jadi cukup meringankan lah. Pertanyaan terakhir, apa saran dan masukan dari Anda terkait dengan kepuasan pelanggan oleh supermarket? Kalau saya yang kedapat kemarin itu berdasarkan dari pengalamanku sebelumnya untuk berbelanja di supermarket. Yang pertama itu harga yang dipaparkan di produk di bawahnya itu harus sesuai dengan memang apa yang di sistemnya. Contohnya kayak misalnya tadi mie harga 3.000. Nah kalau misalnya tidak diminta, misalnya ada orang yang beli dengan membawa uang pas-pasan, terus sudah cocok ini penghitungan mau beli ini, tapi pas sampai di kasir itu berbeda. Itu sih saran saya, lebih bagus cocokkan saja di situ memang harga di sistem supaya kayak tidak tak bangka tidak kaget lihat kenapa tiba-tiba begini padahal tadi beda perhitunganku. Oke. Ya itu tadi wawancara saya dengan Kak Fakih. Saya mengucapkan terima kasih. Begitu saya pamit undur diri.